Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik 'ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfadh inna wa fil alamin bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan para asatidz, ustadzat, kemudian yang sama-sama kita hormati para pengurus Masjid Jami'ah Nurul Islam Singbat, para pengurus remaja Masjid Jami'ah Nurul Islam Singbat, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kami kesehatan, keafiatan yang dimana saat ini kita semua bahkan hampir rata dimanapun sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya smartphone kita yang sedang dilanda sakit dan sedang dilanda musibah atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita berdoa mudah-mudahan dengan penyakit yang dideritanya tersebut menjadi pengangkat daripada derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ibbil qulubi wa sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mohon maaf sebesar-besarnya atas keterlambatan karena dari rumah kita menunggu tamu yang sudah 4 hari janji akan datang ke rumah, tapi sampai maghrib tidak datang, sehingga rapat juga di madrasah kita tidak bisa hadir karena sudah janji akan menunggu. Tapi ya kita cuma bisa berjanji atau cuma bisa berencana, yang tepatnya hanya Allah yang menentukan apakah perjalanan dari perjanjian itu atau perjalanan dari komitmen tersebut bisa berjalan atau tidak. Mohon maaf dari sekali atas keterlambatan. Mudah-mudahan di waktu yang lain, mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan walafiat dan tidak ada halangan sama sekali. Amin ya rabbal alamin. Kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan menghabiskan bab yang kedua, yaitu bab tadi fi fadilati la ilaha illallah. Belum ya? Baik, insyaallah kita akan habiskan sedikit ini bab yang kedua tentang fadilah daripada kalimat la ilaha illallah. Di sini sepertinya pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas pada hadis yang ke-8 hingga 2 hadis tentang keutamaan daripada kalimat la ilaha illallah.
وقال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله تعالى بعلمه وبعلوم مشايخنا ومشايخ مشايخنا في الدارين آمين. إلى أن قال وقال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله غفر له ذنوبه أي الصغائر وإن كانت أي تلك الذنوب مثل زبد البحر. Jadi Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sekira ya membaca atau mengistimewahkan zikir menggunakan kalimat la ilaha illallah, baik itu berapa kali pun di dalam setiap harinya, entah dia itu membacanya di pagi hari ataupun di siang hari ataupun di sore hari atau bahkan di malam hari, bahkan ketika selesai sholat tahajud, maka apa? Janji Allah Subhanahu wa taala dari lisan Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang mengistiqomahkan zikir menggunakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marrah sekali pada marrah, bukan marrah. Marrah ini adalah jina mufrad, yaitu bentuknya satu. Kalau satu saja, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau satu saja kita apa? Kita membaca kalimat la ilaha illallah setiap hari kita istiqomahkan, maka apa? Maka ghufira lahu, maka akan diampuni daripada dzunubuhu, maka akan diampuni daripada dosa-dosanya. Wa in kana dzunub, walaupun dosa niki walaupun ya dosa ini seperti buih yang ada di pantai. Artinya apa? Saking banyaknya. Niki adalah kinayah. Niki adalah perumpamaan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kan buih di pantai ini jadi bis. Pada datang ombak, buih ini artinya kowo. Kowo satu sebabkan isi ombak sudah datang. Yang dapat obat kowo lenyap, dapat obat kowo lenyap, dapat obat kowo lenyap. Nah itu perumpamaan saja Bapak Ibu. Artinya apa? Walaupun dosa kita banyak Bapak Ibu, kalau benar-benar kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kemudian dengan taubat kita menghindarkan diri kita dari segala sesuatu yang apa? Yang hilang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengamalkan daripada kalimat la ilaha illallah di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka tidak ada yang mungkin. Walaupun dosa-dosa kita banyak, kalau kita ikhlas dan benar-benar taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni segala dosa kita. Tapi di sini mengatakan bahwa apa? Ai as-saghair. Jadi dosa yang diampuni ini katanya adalah apa? Dosa yang kecil. Saghair itu dosa-dosa kecil. Dan dosa-dosa besar yang bisa juga diampuni dengan apa? Dengan tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunannya. Wa sallallahu alaihi wasallam, "Idza marra al-mu'minu 'ala al-maqabir fa qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al-khayr wa huwa 'ala kulli syai'in qadir." نظر الله تعالى تلك القبور كلها وغفر لقائها وكتب له ألف حسنة ورفع له ألف درجة وحط عنه ألف سيئة. Nah, jadi ini tidak ada yang perlu kami bagi kita yang meyakini bahwa boleh kita ziarah ke kubur, dan segala apa yang dibaca di atas kubur itu, kalau kita niatkan kepada arwah yang kita doakan, maka akan sampai. Maka keutamaan Bapak Ibu, ketika kita, mohon maaf, ini akan kita ambil mukhalafah nanti. Kita akan mengambil pemahaman kebaikan dalam hadis ini. Hadis ini mengatakan tidak marral mu'minu, ketika seorang mukmin hanya marah itu artinya Bapak Ibu iriwan.
Misalkan ketika kita bermotor, ketika kita bermotor mendaik ke kubur, sekedar liwat. Marrah itu artinya liwat. Marrah itu artinya liwat sejenak. Ia artinya marrah. Berbeda dengan masya. Masya yang itu berjalan, tapi lambat. Tapi marrah ini dia lewat dan hanya sejenak. Kemudian dengan lewatnya kita di kubur tersebut Bapak Ibu, yang hanya kita sekedar lewat, kemudian kita niatkan bacaan yang kita baca kepada siapa? Kepada orang yang dikuburkan di dalamnya, dan kita bacakan kalimat yang seperti ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia angkat liwat dari kubur ini bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Nawwarallahu ta'ala tilkal kubura. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menerangi kubur itu dengan sebab kalimat yang kita baca tadi. Kalau sekedar hanya lewat saja Bapak Ibu dan kita baca satu kalimat, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hanya sekedar lewat Bapak Ibu, maka apa? Pahalanya atau akibat dari kita membaca doa ini, membaca zikir ini, Allah Subhanahu wa taala menerangi kubur semua yang ada di kubur tersebut. Bukan itu saja Bapak Ibu. Kemudian apa? Kemudian yang selanjutnya adalah apa? Wa ghufira li qa'iliha, dan akan diampuni bagi siapa yang mengucapkannya. Saya simuli dengan la ilaha illallah sampai seterusnya si baru. Si pertama Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menerangi kubur si bacaan baru itu. Si kedua Bapak Ibu, maka apa? Akan diampuni dosanya orang yang mengucapkan tadi tersebut. Artinya dosa-dosa kecilnya. Yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga adalah wa katabalahu alfa hasanatin. Nah, dan akan apa yang ketiga itu akan dituliskan di apa? Buku kebaikannya Bapak Ibu, beribu-ribu kebaikan. Dengan apa? Dengan satu kalimat. Wa rufi'a lahu alfa darajatin. Dan yang keempat akan apa? Akan diangkat derajat orang yang membaca zikir tadi Bapak Ibu beribu-ribu derajat. Yang terakhir waqqa ay asqata anhu alfa sayyi'atin. Maka apa? Maka kemudian yang kelima akan dihapuskan juga beribu-ribu kesalahan. Dari sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pahami bagaimana kemudian keutamaan dan kebelit pahala dengan sekali dengan si antar ingat jari atau bapak ingat atau saya pun wajib kubur. Lalu sekedar lewat saja di kubur Bapak Ibu, baca setiap kalimat para baruniki santar kebelit pahala, berhenti betul dari apa? Di kubur baca surat apa? Surat Yasin. Berdoa bukan si baca zikir itu berhenti Bapak Ibu. Tidak. Ini Bapak Ibu, makanya Nabi. Makanya dia terlalu Nabi, dia terlalu terpatok. Ini jarak hadis, ini jarak Nabi kalimat di dalam hadis mengatakan umatku Nabi Rasulullah SAW. Ziarah kubur betul baca Yasin, baca apa? Baca kulhu terkali, baca kemudian mu'awwidzah ayat, baca berdoa kecil amat betul, kemudian baca ayat anda tulis pahala. Kan kita ini bukan anak SD Bapak Ibu. Namun anak SD baru anak niki. Dekman tahu nih pikir. Niki cukup Bapak Ibu kita apa? Dengan hadis niki, ya wasit Nabi berdalil kalau Nabi cukup kubur. Mau dengan pahala Bapak Ibu sila. Sekedar liwat doang berbaca dengan di dalam kubur mau pahala. Apalagi di kubur berarti Bapak Ibu kita doakan ibu bapak kita di situ.
Bahkan para ulama mengatakan bahwa siaran berbakti untuk dengan tolak bapak ibu bukan hanya sekedar ketika mereka hidup, tetapi apa? Tetapi di dalam hadis Rasulullah SAW ketika beliau ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa kewajiban anak kepada orang tuanya? Katanya. Bertanya para sahabat, sehingga apa? Sehingga beliau menjawab, kewajiban pertama bagi anak kepada orang tuanya atau hak bapak ibu terhadap anaknya adalah apa? Adalah yang pertama as-salatu alaihima, yaitu mendoakan keduanya, baik itu beliau sedang hidup maupun beliau sudah meninggal dunia. Makanya walaupun orang tua kita masih hidup tidak apa-apa, selalu kita doakan. Jangan pernah kita tidak menyisipkan doa di setiap doa kita mengatakan Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau kalau kita jadi pemimpin, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shaghira. Ya Allah, ampunilah segala dosa saya, ampunilah dosa saya dan dosa kedua orang tua saya. Dan apa? Rahmatilah, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi hamba sewaktu kecil. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Buarak makin Bapak Ibu menjadi enggak berjalan kubur dan mati sila. Besok aja hasil nabi. Mereka belajar dengan toa guru pegawai Bapak Ibu. Insyaallah tidak ada yakin. Coba yakin tak perlu Allah mau mengajak kita ke dalam kesesatan. Coba kira-kira ada enggak yang berpikir seperti itu? Coba. Enggak ada. Pasti seorang guru itu mau mengajak murid-muridnya untuk apa? Untuk menuju jalan yang bagus, untuk mendapatkan pahala dan sebagainya. Dari sini Bapak Ibu, cara kita daripada apa? Berbakti kepada orang tua kita ketika orang tua kita masih hidup, maka apa? Maka kita juga harus kalau tidak bisa membantu dengan kesehariannya, setidaknya kita tanya kabar atau sekedar menyapa atau sekedar apa? Atau sekedar menemaninya. Itu lebih cukup dari apa? Dari yang mereka butuhkan Bapak Ibu. Apalagi orang tua kita sudah apa? Sudah semakin lengsir dan sebagainya. Mereka tidak terlalu butuh harta. Cukup apa yang mereka makan cukup. Tapi apa yang mereka butuhkan? Kehadiran kita. Yang mereka butuhkan apa? Yang mereka butuhkan adalah perhatian kita sebagai anak. Perhatian kita sebagai anak. Kalau mereka orang tua cukup apa yang disuap besok. Maka Nabi tidak terlalu tidak terlalu memakai begitu tidak sih belanja. Tidak perlu itu. Orang tua kita kalau sudah tua, kalau sudah apa? Maka apa perhatian yang mereka butuhkan? Sekedar ditanya kabar oleh apa anaknya, mereka sudah senang insya Allah. Tidak, tanyakan sudah bagi siapa? Bagi orang tuanya yang masih hidup. Sekedar menanyakan, Bu, Pak, berarti kabar sehat. Wah, telur, jeruknya, wah, dia muat jeruknya. Insya Allah hati orang tua akan bangga. Akan apa? Akan senang. Dan ketika hati orang tua sudah senang, sudah bangga, apapun yang kita kerjakan pada hari itu akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah fi ridhol walidain. Ridha Allah itu berada pada ridho orang tua. Kalau kemudian orang tua kita sudah meninggal dunia, lantas kemudian apa? Lantas kemudian ketaatan atau apa? Atau kewajiban kita untuk berbakti kemudian sudah terputus? Tidak. Kewajiban kita kalau kami menghormati Allah Subhanahu wa taala bagi orang tua yang sudah meninggal dunia, yang pertama wajib yang menusani mendoakan yang namanya orang tua. Yang kedua di dalam hadis Rasulullah SAW, hak orang tua terhadap anaknya adalah apa? Melunasi hutang-hutangnya ketika ibu bapaknya punya hutang, atau mengqadha janjinya, atau apa? Atau menepati janji yang ditinggalkan ketika masih hidup.
Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Yaitu setidaknya kita mengirimkan doa atau kita ziarah ke kuburnya. Itu. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu ketaatan kepada orang tua dan ketaatan kepada suami juga seperti itu. Ketaatan suami juga seperti itu. Jadi istri sila taat kepada suami. Kenapa? Karena istri surganya ada di suami. Pada nanti dia kira pada ngiler dia milih kafiran dia milih kasih semangat itu. Bahaya niki bapak ibu. Gara-gara bersiar seperti nanti kisah panjang kecil dia bapak. Sakit kerawanan ingat ibu-ibu terutama seorang istri yang apa? Yang tidur, apalagi dia tidur bersebelahan atau tidak sama ranjang dengan suaminya, yang kemudian apa? Suaminya tidak ridho terhadap dia pada malam hari itu, maka apa? Laknat Allah Subhanahu wa taala bersama laknat malaikat ada pada diri seorang perempuan atau ada pada diri seorang istri. Ingat itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini peringatan. Baik, selanjutnya kita akan baca Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan apa? Ayat min as-sahabi wa rawahu at-Tirmidzi wa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man dakhala suqa fa qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al-khair wa huwa 'ala kulli shay'in qadir wa rufi'a biha sawtuhu kata Allah alfa hasanatin wa ma'annu alfa sayyi'atin wa rufi'a alfa darajatin. Nah, bagi saya segera makan bapak-bapak ibu pojok pasar. Saya sebutkan kata hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Saya segera makan pojok pekan. Itu pekan. Iya. Saya segera makan pojok pekan atau saya segera belanja pojok pekan. Saya segera belanja pojok pekan kalau ini maksudnya. Saya segera makan untuk pekan, belanja untuk pekan. Maka nanti sebelum memasuki pasar, maka apa? Maka kita dianjurkan untuk membaca doa yang tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu bi yadihi al-khair wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Atau kebiru, berduri apa? Durikan, cukup la ilaha illallah. Sebelum memasuki pasar Bapak Ibu, kita membaca kalimat la